Bayangkan ini, teman-teman. Di ruang makan mewah rumah keluarga besar di pinggiran Jakarta, suasana makan malam yang biasanya kaku dan penuh doa tiba-tiba berubah menjadi hening yang mencekam. Bu Rina, nyonya rumah yang selalu tampak sempurna dengan kerudung sutra halus dan senyum sopan, tiba-tiba memegang tangan saya erat sekali di depan Pak Hadi, anak laki-lakinya Andi yang berusia 15 tahun. Anak perempuannya Dina yang 12 tahun, serta 2 orang kerabat yang datang berkunjung. "Sinta, hati-hati," katanya dengan suara gemetar, tapi jari-jarinya tidak langsung lepas. Pegangan itu terasa hangat, terlalu lama, terlalu intim di depan semua mata yang menatap. Wajah saya memucat, jantung berdegup kencang seperti mau meledak. Keringat dingin mengalir di punggung saya yang hanya ditutupi baju daster sederhana. Pak Hadi mengerutkan kening, matanya menyipit penuh curiga. Andi berhenti mengunyah, Dina menatap bingung. Saat itu juga, saya tahu rahasia yang selama berbulan-bulan saya kubur dalam-dalam mulai retak. Bagaimana bisa seorang ibu tunggal seperti saya, yang hanya datang sebagai pengurus rumah tangga, berakhir dalam situasi memalukan ini? Semua berawal 3 bulan lalu ketika hidup saya sudah di ujung tanduk. Saya bernama Sinta, 35 tahun, ibu tunggal dari Lira yang baru berusia 8 tahun. Suami saya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan motor di jalan tol yang basah. Sejak itu, saya sendirian menanggung segalanya. Apartemen kecil di kampung pinggiran, tagihan sekolah Lira yang selalu telat, dan pekerjaan serabutan yang gajinya tidak pernah cukup. Setiap malam saya berdoa, tapi kadang saya bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar melihat perjuangan saya? Lira adalah segalanya. Dia pintar, manis, tapi sering batuk karena udara kotor dan gizi kurang. Saya tidak mau dia tumbuh seperti saya, selalu kekurangan. Maka ketika agen tenaga kerja menelepon dan menawarkan posisi pengurus rumah tangga di rumah keluarga kaya di daerah elite Pondok Indah, saya langsung terima meski hati berat. Gaji 5 juta sebulan, plus makan dan tempat tinggal. Tapi agen bilang keluarga itu sangat konservatif, Bu. Taat agama, aturan ketat. Jangan ada yang aneh-aneh. Hari pertama saya tiba, rumah itu seperti istana kecil. Taman luas dengan pohon mangga dan kamboja, garasi penuh mobil mewah, dan ruang tamu yang lantainya mengkilap. Pak Hadi, kepala keluarga berusia 40 tahun, pengusaha properti sukses, menyambut saya dengan tatapan dingin. Di rumah ini, semua harus sesuai syariat Islam. Sholat tepat waktu, tidak ada gosip, tidak ada hubungan yang tidak halal, katanya tegas sambil memandang saya dari atas ke bawah. Saya hanya mengangguk, kepala tertunduk. Bu Rina berdiri di samping suaminya, usianya 38 tahun, cantik dengan kulit cerah dan mata yang dalam. Senyumnya hangat, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. "Selamat datang, Sinta. Saya harap kamu betah di sini," katanya lembut, suaranya seperti angin sepoi. Anak-anak mereka, Andi dan Dina, hanya mengangguk sopan. Mereka sudah terbiasa dengan pembantu baru yang datang dan pergi. Saya ditempatkan di kamar kecil di belakang rumah, dekat dapur. Lira sementara tinggal dengan neneknya di kampung, saya kirim uang tiap minggu. Pekerjaan dimulai pagi-pagi sekali. Membersihkan lantai, mencuci piring, memasak sarapan rendang ayam dan sayur asem kesukaan keluarga. Saya bekerja tanpa banyak bicara, takut salah langkah. Tapi Bu Rina sering datang ke dapur. "Sinta, ceritakan tentang anakmu," katanya suatu sore saat kami berdua memotong sayur untuk makan malam. Saya ragu sebentar, tapi kemudian cerita tentang Lira yang suka menggambar dan selalu bertanya kapan mama pulang. Bu Rina mendengarkan dengan mata berbinar. Saya juga merasa seperti itu dengan anak-anak saya. Punya segalanya, tapi kadang hati ini kosong sekali, katanya pelan, hampir berbisik.
Tangan kami bersentuhan saat menyerahkan pisau. Sentuhan itu singkat, tapi membuat dada saya berdesir aneh. Saya cepat menarik tangan, mengingatkan diri, ini hanya pekerjaan, Sinta. Kamu tidak boleh rusak segalanya. Malam pertama saya di sana, saya duduk sendirian di kamar kecil, memeluk lutut. Otolira di ponsel saya membuat mata saya basah. Saya ingat masa lalu yang saya kubur rapat-rapat. Di kuliah dulu, saya pernah jatuh cinta pada seorang perempuan, teman sekamar bernama Rina pula kebetulan namanya sama. Kami saling mencintai diam-diam, tapi tekanan keluarga dan masyarakat terlalu berat. Saya menikah dengan suami saya untuk menutupi demi nama baik. Setelah dia meninggal, saya janji pada diri sendiri tidak akan pernah lagi. Di Indonesia ini, menjadi seperti saya berarti dosa besar, dikucilkan, dianggap gila. Jadi saya sembunyikan, saya jadi ibu biasa, pekerja keras. Tapi malam itu, saat Bu Rina datang membawa segelas teh hangat dan berkata, "Minum dulu, Sinta, kamu capek seharian," saya merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di hati saya. Saya tolak perasaan itu sekuat tenaga. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi sholat subuh bersama keluarga, saya ikut meski hati gelisah. Pak Hadi selalu mengingatkan aturan, pembantu harus sopan, tidak boleh dekat-dekat dengan nyonya terlalu lama. Saya mengerti. Tapi Bu Rina semakin sering mencari saya. Di dapur, di taman saat menyiram bunga, bahkan di ruang cuci. Kami mulai berbagi cerita kecil. Dia cerita tentang pernikahannya yang dingin, Pak Hadi sibuk kerja sampai malam, jarang bicara dari hati. Saya cerita tentang kesepian setelah suami meninggal, tapi tidak pernah cerita tentang masa kuliah saya. Setiap kali kami tertawa bersama karena lelucon kecil, saya merasa tenang. Tapi di malam hari, konflik batin saya semakin kuat. Apakah ini hanya persahabatan? Atau ada yang lebih dalam? Saya takut, sangat takut. Jika ketahuan, Lira akan kehilangan ibunya, saya akan kehilangan pekerjaan ini yang sudah menyelamatkan kami. Saya melanjutkan pekerjaan seperti biasa, tapi setiap pagi saya bangun dengan perasaan campur aduk. Bu Rina semakin dekat. Suatu pagi, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Pak Hadi dan anak-anak berangkat ke sekolah dan kantor lebih awal. Rumah sepi, hanya tinggal kami berdua. Bu Rina datang ke dapur dengan wajah pucat. "Sinta, hari ini saya merasa tidak enak badan. Tolong bantu saya siapkan obat," katanya. Saya ikut ke kamar utama, ruangan mewah dengan tempat tidur besar dan foto pernikahan di dinding. Saat saya menuang air hangat, Bu Rina tiba-tiba memegang lengan saya. "Kamu tahu, Sinta, aku jarang punya teman yang benar-benar mendengarkan. Kamu beda." Suaranya lembut, mata kami bertemu. Saat itu, ada listrik kecil yang menjalar di tubuh saya. Saya mundur pelan, "Bu, saya hanya pembantu. Jangan terlalu dekat, nanti Pak Hadi marah." Dia tersenyum sedih, Pak Hadi tidak pernah perhatikan hal kecil seperti ini. Dari hari itu, ikatan kami semakin dalam tanpa disadari. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, kami duduk di teras belakang sambil minum kopi. Bu Rina cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dipaksa menikah muda oleh orang tua karena sudah waktunya. "Aku tidak pernah merasa dicintai sebagai diri sendiri, Sinta. Selalu sebagai istri, sebagai ibu, tapi bukan sebagai Rina." Saya mendengarkan, hati saya ikut sakit. Saya ingin bilang bahwa saya mengerti, bahwa saya juga pernah merasakan hal yang sama, tapi rahasia saya terlalu berbahaya. Sebaliknya, saya cerita tentang perjuangan membesarkan Lira sendirian, tentang mimpi saya agar Lira kuliah nanti dan tidak mengulang kesalahan saya. Bu Rina mendengar dengan mata berkaca. "Kamu kuat sekali. Aku kagum padamu."
Tangannya menyentuh punggung saya sebentar, hangat dan menenangkan. Tapi tidak semua berjalan mulus. Pak Hadi mulai curiga kecil. Suatu malam saat makan malam, dia bertanya tiba-tiba, "Sinta, kamu sudah lama di sini. Apa ada yang kurang? Kenapa Bu Rina sering bicara lama denganmu?" Saya menjawab sopan, "Tidak ada, Pak. Saya hanya membantu Bu Rina di dapur." Bu Rina cepat mengalihkan, "Dia sangat rajin, Mas. Rumah jadi lebih rapi." Tapi saya lihat mata Pak Hadi masih penuh tanya. Di dalam hati, saya berjuang keras. Setiap malam saya berdoa lebih lama, minta ampun atas perasaan yang mulai tumbuh. Saya lesbian, dan Bu Rina adalah nyonya rumah yang sudah beristri. Ini salah, ini dosa, ini akan hancurkan segalanya. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat perasaan itu datang. Saat Bu Rina tersenyum padanya, dunia saya seolah lebih cerah. Suatu hari, ada acara keluarga besar. Kerabat Pak Hadi datang untuk arisan rutin. Saya sibuk melayani, membawa makanan, membersihkan piring. Bu Rina membantu saya di belakang, bisik-bisik, "Kamu capek ya? Istirahat sebentar." Di tengah keramaian, saat tidak ada yang melihat, dia memegang tangan saya sebentar dan meremas pelan. "Terima kasih sudah ada di sini, Sinta." Saat itu, saya merasa dunia berhenti. Tapi Andi, anak laki-laki, melihat dari jauh. Dia tidak bilang apa-apa, tapi tatapannya aneh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Konflik batin saya semakin berat. Apakah saya harus berhenti? Tapi gaji ini untuk Lira, untuk sekolahnya, untuk obat batuknya. Saya tidak bisa pergi. Saya harus kuat, harus sembunyikan. Sementara itu, Bu Rina mulai terbuka lebih dalam. Dia cerita tentang mimpi-mimpinya yang terkubur, tentang ingin bepergian berdua tanpa suami, tentang merasa hidupnya seperti sangkar emas. Saya mendengarkan, dan tanpa sadar saya mulai berbagi sedikit rahasia saya. "Bu, dulu saya juga pernah merasa sendirian meski punya suami." Dia menatap saya lama, "Mungkin kita sama, Sinta. Sama-sama mencari arti hidup." Kata-kata itu membuat saya panik di dalam. Saya tahu ini mulai berbahaya, tapi saya tidak bisa berhenti. Tekanan masyarakat, denisi keluarga yang konservatif di Indonesia, semuanya menekan dada saya. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa dilihat sebagai manusia, bukan hanya pembantu. Hubungan kami semakin dekat, tapi dunia luar mulai menunjukkan tanda bahaya. Pak Hadi semakin sibuk dengan proyek besar, sering pulang larut. Anak-anak mulai terbiasa dengan kehadiran saya, terutama Dina yang sering minta diajar masak. Tapi Andi, remaja yang sensitif, mulai bertanya aneh-aneh. "Tante Sinta, kenapa Mama sering tersenyum kalau sama Tante?" Saya jawab biasa saja, tapi hati saya was-was. Bu Rina dan saya semakin sering punya momen pribadi. Suatu malam hujan deras, listrik padam sebentar. Rumah gelap, keluarga berkumpul di ruang tamu dengan lilin. Bu Rina duduk di samping saya di sofa belakang, tangannya menyentuh lutut saya di bawah selimut. "Jangan takut, Sinta. Aku di sini," bisiknya. Sentuhan itu membuat saya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang saya coba kubur. Keesokan harinya, Bu Rina mengajak saya ke pasar tradisional untuk belanja bahan makanan. Pak Hadi setuju karena istri perlu teman. Di tengah keramaian pasar, di antara bau rempah dan suara tukang sayur, Bu Rina memegang lengan saya erat. "Rasanya enak sekali bisa keluar seperti ini denganmu, Sinta. Seperti bebas." Kami tertawa, memilih buah segar, dan untuk sesaat saya lupa status saya. Tapi saat pulang, sopir keluarga yang setia, Pak Slamet, melihat kami dari kaca spion dengan tatapan aneh.
Dia tidak bilang apa-apa, tapi saya tahu gosip bisa menyebar cepat di kalangan pembantu. Di rumah, konflik batin saya mencapai puncak. Saya menelepon Lira malam itu, mendengar suaranya yang ceria membuat saya menangis diam-diam. "Mama, kapan pulang? Aku kangen." Saya jawab segera, "Sayang. Mama sedang kerja keras untuk kita." Setelah telepon, saya duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Apakah saya egois? Apakah perasaan ini layak mengorbankan masa depan Lira? Di Indonesia, kalau rahasia ini terbongkar, saya bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi nama baik, mungkin bahkan dianggap gila oleh tetangga. Bu Rina juga punya anak, punya suami yang taat agama. Ini bukan hanya soal cinta, tapi soal kehancuran keluarga. Bu Rina mulai menunjukkan perubahan. Dia lebih cerah, lebih sering bernyanyi kecil saat memasak bersama saya. "Pak Hadi Notice, kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini, Rin." Bu Rina jawab biasa, tapi saya tahu alasan sebenarnya. Suatu sore, saat kami berdua di gudang belakang menyimpan barang, Bu Rina tiba-tiba memeluk saya dari belakang. "Sinta, aku tidak tahu lagi apa yang kurasakan. Tapi rasanya benar." Saya membeku, air mata jatuh. Saya balas pelukannya sebentar, lalu menjauh. "Bu, ini salah. Kita tidak boleh." Tapi kata-kata itu terasa kosong. Malam itu saya tidak tidur, memikirkan pilihan. Bertahan berarti terus berbohong, pergi berarti Lira menderita. Saya pilih bertahan, tapi harga yang harus dibayar mulai terasa mahal. Tekanan sosial mulai datang pelan. Tetangga kompleks mulai bergosip kecil karena Bu Rina jarang ikut arisan istri-istri pengusaha, lebih suka di rumah dengan saya. Pak Hadi mendengar dari teman golnya. Dia panggil saya ke ruang kerjanya. "Sinta, kamu baik-baik saja? Jangan sampai ada yang tidak beres di rumah ini." Saya jawab, "Tidak ada, Pak." Tapi mata saya menghindari tatapannya. Konflik semakin dalam. Saya mulai merasa bersalah pada Tuhan, pada Lira, pada diri sendiri. Tapi setiap kali Bu Rina memandang saya dengan mata penuh kasih, semua keraguan itu luntur sebentar. Ketegangan mulai naik drastis. Pak Slamet, sopir, mulai bicara di belakang. Suatu pagi saya dengar dia bisik ke pembantu cuci, "Bu Rina terlalu dekat dengan Art baru. Hati-hati saja." Kata-kata itu sampai ke telinga Andi. Remaja itu mulai mengawasi kami. Suatu malam, saat Bu Rina dan saya berbicara di teras, Andi muncul tiba-tiba. "Mama, kenapa lama sekali sama Tante Sinta?" Bu Rina jawab tenang, tapi saya lihat tangannya gemetar. Saya mundur ke dapur, hati berdegup. Rahasia mulai retak. Bu Rina semakin berani. Dia tulis pesan di kertas kecil dan selipkan di bawah piring makan saya. "Malam ini, setelah semua tidur, temui aku di taman belakang. Aku perlu bicara." Saya datang, meski takut. Di bawah cahaya bulan, dia pegang tangan saya erat. "Sinta, aku jatuh cinta padamu. Bukan sebagai teman, tapi lebih. Aku tidak tahu ini salah atau benar, tapi rasanya hidupku baru mulai." Air mata saya jatuh. Saya balas, "Bu, aku juga. Tapi kita punya keluarga, anak, masyarakat yang tidak akan terima." Kami peluk sebentar, pertama kali benar-benar dekat. Tapi suara langkah membuat kami lepas. Pak Slamet lewat, pura-pura tidak lihat, tapi saya tahu dia lihat. Keesokan harinya, krisis meledak kecil. Pak Hadi pulang lebih awal, lihat Bu Rina tertawa lepas di dapur dengan saya. "Ada apa ini?" tanyanya curiga. Bu Rina bilang hanya cerita lucu, Mas. Tapi malam itu Pak Hadi panggil Bu Rina ke kamar, suara tinggi terdengar samar. Saya dengar dia bilang, "Kamu berubah, Rin."
Jangan dekat-dekat pembantu terlalu lama. Orang akan gosip. Bu Rina jawab pelan, tapi saya tahu dia menangis. Saya merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa cinta harus seberat ini? Saya telepon Nenek Lira, tanya kabar anak. Lira sakit lagi, demam tinggi. Saya kirim uang lebih, tapi hati saya hancur. Apakah saya egois mempertahankan pekerjaan ini? Konflik moral semakin berat. Saya lesbian di negara yang norma agamanya kuat, di keluarga konservatif. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi soal dosa, soal anak yang tak berdosa. Tapi Bu Rina semakin kuat. Dia bilang, Sinta, aku siap hadapi apapun asal bersama kamu. Kata itu membuat saya takut dan bahagia sekaligus. Acara keluarga besar lagi, kali ini ulang tahun Pak Hadi. Banyak tamu kerabat dari Bandung. Saya sibuk melayani. Bu Rina membantu, tangan kami bersentuhan beberapa kali di depan orang. Andi lihat, wajahnya tegang. Malam itu, dia konfrontasi ibunya diam-diam, Mama, aku tahu ada yang aneh. Bu Rina denial, tapi benih kecurigaan sudah tumbuh. Saya mulai merasa dinding rumah ini seperti penjara. Pilihan mulai terasa, lanjut atau mundur. Saya pilih lanjut, tapi harga mulai terbayar dengan ketakutan setiap hari. Rahasia hampir meledak total. Pak Slamet, yang sudah lama curiga, akhirnya bicara ke Pak Hadi. Pak, saya lihat Bu Rina dan Sinta terlalu dekat. Malam-malam di taman. Pak Hadi marah besar, panggil saya dan Bu Rina ke ruang kerja. Apa yang kalian lakukan sebenarnya, tanyanya dingin. Bu Rina gemetar, saya diam saja. Kami denial, bilang hanya teman. Tapi Pak Hadi tidak puas. Dia perintahkan saya kurangi interaksi dengan Bu Rina. Kamu fokus kerja saja. Bu Rina hancur. Malam itu dia datang ke kamar saya, menangis. Sinta, aku tidak tahan lagi. Aku ingin kita pergi saja. Saya peluk dia pertama kali benar-benar. Kami cium pipi, tapi tidak lebih. Bu, anak-anakmu. Keluarga, tanya saya. Konflik batin Bu Rina terlihat jelas, dia cinta anak, tapi juga cinta saya. Saya juga, Lira menunggu. Tekanan sosial semakin berat. Gosip mulai menyebar di kompleks, tetangga lihat Bu Rina jarang ke masjid bersama suami. Andi konfrontasi saya langsung. Tante, jangan rusak keluarga kami. Kata itu seperti pisau. Saya menangis sendirian. Dina yang polos mulai tanya ke Mama kenapa sedih. Semua mulai retak. Saya putuskan untuk menjaga jarak, tapi Bu Rina tidak mau. Dia bilang cinta ini nyata, Sinta. Kita harus berani. Kemudian datang malam makan malam besar itu. Semua keluarga kumpul. Saya melayani makanan. Saat saya hampir jatuh karena lantai licin karena tumpahan minuman, Bu Rina spontan pegang tangan saya erat di depan semua orang. Pegangan itu terlalu lama, terlalu penuh perasaan. Pak Hadi berdiri, apa ini? Suasana hening. Rahasia mulai terbongkar. Bu Rina tidak lepas tangan, matanya penuh tekad. Saya pucat. Saat itu semua yang kami bangun selama berbulan-bulan runtuh. Semua meledak. Pak Hadi marah besar, usir saya malam itu juga. Keluar dari rumah ini. Kamu rusak keluarga kami. Bu Rina menangis, Mas, ini bukan salah Sinta. Aku yang jatuh cinta. Anak-anak terkejut, Dina menangis, Andi marah. Kerabat bergosip. Saya packing barang, hati hancur. Bu Rina pegang tangan saya sekali lagi di depan pintu, Sinta, aku akan ikut kamu. Kita mulai baru. Tapi saya tahu harganya mahal, dia kehilangan anak, saya kehilangan pekerjaan stabil, Lira mungkin menderita gosip.
Saya pulang ke kampung, peluk Lira erat. Bu Rina datang beberapa hari kemudian, tinggalkan suami untuk sementara. Kami tinggal bersama diam-diam, tapi masyarakat kampung mulai curiga. Tekanan datang dari segala arah, keluarga Bu Rina ancam, Pak Hadi ancam hak asuh anak. Saya dan Bu Rina hadapi pilihan sulit. Akhirnya, Bu Rina putuskan kembali untuk anak-anaknya, tapi janji akan cari cara bertemu. Saya terima, meski sakit. Kami belajar bahwa cinta sejati ada, tapi kadang harus bayar harga mahal, kehilangan, pengkhianatan diri sendiri, dan bangun kembali dari nol. Saya dapat pekerjaan baru di kota kecil, Lira bahagia lagi. Bu Rina sesekali kirim pesan, aku masih mencintaimu, Sinta. Tapi aku pilih anak dulu. Saya jawab, aku mengerti. Kita sudah bayar harganya. Hidup berlanjut, tapi luka tetap ada. Saya bangun lebih kuat, tahu bahwa pilihan selalu ada konsekuensi. Benarkah bahwa mencari kebahagiaan pribadi dalam cinta sesama jenis lebih penting daripada menjaga kehormatan keluarga dan norma masyarakat? Benar atau salah?